Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di hari ketiga awal musim, dan sekarang kompetisi Liga udah resmi dibuka. Nah, hari ini adalah hari yang sangat tepat untuk mulai memperkuat tim. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara gua memperkuat tim dengan modal yang seadanya, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman jika berkenan yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti yang gue bahas di video sebelumnya, target kita musim ini sebenarnya bukan meraih trofi guys, tapi lebih ke ngumpulin sumber daya sebanyak-banyaknya. Tapi meskipun begitu, tim kita nggak boleh main jelek. Dan di musim kedua, kita tetap harus punya target pak, minimal finish di posisi 4 besar agar di musim ketiga nanti kita bisa dapat tiket ke Liga Champion. Ya sambil berharap siapa tahu di akhir musim nanti kita bisa juara ya guys ya. Dan misalkan nggak juara pun tentu kita nggak terlalu kecewa karena memang targetnya bukan itu pak. Nah musim lalu kita dipastiin sukses meraih gelar juara Liga untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Dan musim ini kita udah dipastiin lolos ke Liga Champion dan kita juga bakal main di kompetisi cup. Jadi ya musim ini kita akan coba untuk tetap bermain bagus meskipun dengan kualitas tim seadanya. Dan agar hal itu terjadi hari ini gue bakal memperkuat tim dengan cara membeli beberapa pemain yang kita butuhin dengan harga yang murah tapi punya performa yang bagus di lelang. Nah barangkali ada yang nanya kenapa nggak beli pemain bintang 5 aja bang? Nggak dulu bang, karena kita tahu harga pemain bintang 5 plus bakal mahal banget. Udah gitu pesaingnya tentu banyak juga pak. Apalagi di level-level awal kayak gini, banyak teman-teman yang mungkin belum paham. Jadi bakal ada banyak manajer baru yang rela ngeluarin lebih banyak token buat dapetin pemain incarannya pak. Nanti untuk pemain bintang rencananya bakal gue datangkan sendiri dari akademi remaja dan setelah itu gue bakal latih mereka. Gue bakal latih skill dan kualitas mereka sampai tinggi biar hasilnya jauh lebih bagus dari pemain biasa yang kita beli dari lelang atau dari pemandu bakat. Jadi hari ini, untuk sementara, gue bakal beli pemain biasa dulu. Yang penting kelihatan punya performa bagus, dan gue rasa itu udah cukup. Nah, nanti kita bakal perkuat tim lagi di pertengahan musim. Buat gantiin pemain inti yang kelihatan performanya menurun. Tapi kalau dirasa mereka kelihatan main bagus, ya udah nggak usah perkuat tim lagi. Oke, jadi hari ini rencananya gue bakal beli 2 atau 3 pemain di posisi back sayap dan juga gelandang bertahan karena usianya udah tua. Nah, untuk di lini serang, gue rasa mereka masih kelihatan main bagus sih. Jadi untuk sementara kita fokus dulu ke lini pertahanan biar makin solid. Ya, untuk sementara kita fokus dulu ke lini pertahanan ya guys ya. Jadi hari ini kita butuh 2 back sayap dan 1 gelandang bertahan. Dan ya semoga hari ini kita bisa dapetin pemain incaran kita cuy. Oke, singkat cerita setelah gue nunggu cukup lama akhirnya gue nemuin salah satu pemain incaran gue cuy. Namanya Sebastian Martinez. Usianya 29 tahun. Usia yang cukup matang untuk pemain sepak bola. OVR-nya 65, posisinya back sayap kanan dan saat ini dia belum punya keahlian khusus sama sekali. Nah, jika dilihat dari performa terakhirnya bisa dibilang lumayan bagus sih. Dia dapat performa 9. Ya, meskipun posisinya back sayap sih. Ternyata pemain ini cukup produktif cuy. Dia selalu jadi pilihan utama dan dia udah nyetak banyak gol di klub yang dia bela sebelumnya. Jadi gue rasa pemain ini cocok banget bermain untuk FC Butang musim ini. Nah setelah bersaing dengan beberapa manajer lain akhirnya gue dapat pemain ini seharga 966.000 plus 5 token. Nah setelah dapat target pertama yaitu back sayap kanan, sekarang target kedua gue yaitu dapetin back sayap kiri. Dan sebenarnya gue udah nemu 2 pemain potensial. Pertama Scott Tarek dan yang kedua si Gah Wheeler. Tapi sayangnya gue kalah dapetin salah satu dari kedua pemain tersebut karena manajer lain berani menawar dengan harga yang lebih tinggi. Nah sambil nunggu dapat pemain incaran dari lelang, sekarang mari kita rekrut terlebih dahulu pemain muda dari akademi remaja. Ya, ini pemain yang sebelumnya kita cari yaitu striker. Dan di sini kita direkomendasiin 2 striker, satu penyerang sayap kiri dan satu lagi back sayap kanan. Tapi sayangnya slot akademi belum terbuka semua. Jadi kita hanya bisa merekrut 1 pemain yaitu striker.
Dan untuk menentukan pemain yang bagus di akademi, biasanya gue akan melihat dari biaya perekrutannya yang mahal. Dan kali ini gue bakal rekrut striker dengan biaya 4 token, yaitu Wamblolo. Dan seperti biasa, memang kalau datengin pemain akademi dari Indonesia tuh jarang banget kita dapat pemain yang posturnya tinggi, Pak. Kadang ada sih, tapi ya kadang-kadang bukan pemain incaran kita, cuy. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti kedepannya bakal kita sesuaikan dengan taktik dan strategi yang bakal kita terapin, biar pemain kita bisa menemukan performa terbaiknya, biar mereka bisa nemuin jati dirinya. Widih, jati diri kocak. Setelah nunggu cukup lama, akhirnya kita kembali menemukan pemain incaran kita di lelang, cuy. Kali ini gue tertarik untuk mendatangkan pemain asal Swedia, yaitu Ervin Boslak. Kopirnya 79, posisinya backside kiri, dan gue dapat pemain ini setelah bersaing dengan beberapa manajer lain seharga 1,7 juta plus 10 token. Jadi, ini adalah perekrutan termahal saya di awal musim ini. Oke, dua pemain udah berhasil kita rekrut dan rencananya gue mau beli gelandang bertahan, tapi karena udah nunggu terlalu lama dan gue belum dapat pemain yang menurut gue bagus, apalagi sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, jadi gue nyerah. Yang penting hari ini kita udah dapet dua pemain yang kita butuhin, jadi gue rasa ini udah cukup. Dan nanti kalau sempat kita bakal cari lagi pemain incaran kita di posisi DMC atau gelandang bertahan. Oh ya, saat pertama kali kita datangkan pemain, entah itu dari lelang, pemandu bakat, atau dari event, usahain kalian jangan langsung mainkan mereka. Jadi sebelum mereka main, pastiin kalian udah latih dulu buat ningkatin bonus ketajamannya yang belum maksimal, Pak. Dan untuk cara melatih tim, waktu itu udah gue bahas, dan buat yang belum tahu, kalian bisa cek video gue yang ini. Oke, singkat cerita, sesi latihan pun selesai dan sekarang form latihan udah maksimal. Nah, berhubung ada beberapa pemain inti yang kelelahan, jadi setelah latihan kita bisa memulihkan kondisi mereka terlebih dahulu. Dan setelah memastikan kondisi semua pemain inti bugar, sekarang kita bisa tingkatin moralnya, Pak. Karena moral pemain itu penting banget untuk pemain sepak bola. Karena moral pemain sama pentingnya dengan kondisi si pemain. Jadi kalau moral pemain kita bagus, ya mereka bisa bermain dengan baik dan mereka akan cenderung menghindari permainan kotor. Sementara kalau moralnya buruk, mereka bisa saja bermain keras, melakukan pelanggaran yang nggak diperlukan, dan lebih parahnya, mereka bisa bikin tim kita bermain kurang maksimal, dan ujung-ujungnya bisa bikin tim kita kalah, Pak. Oke, dan untuk taktik, strategi, maupun formasinya sendiri, kali ini gue masih pakai meta formasi 4-1-2-3 P-style atau formasi 4-3-3, di mana formasi ini cukup bagus digunakan oleh tim baru, karena menurut saya, formasi ini cukup seimbang untuk menyerang maupun bertahan. Formasi yang cukup fleksibel dan perlu diperhatikan juga mengenai keseimbangan tim. Dan sekarang untuk keseimbangan tim gue ada di angka 9,9 dan ini menurut saya udah termasuk bagus sih. Apalagi kalau sampai maksimal di angka 10, Pak, itu bagus banget. Tapi nggak apa-apa sih, karena sekarang kita masih di awal musim, harusnya lawan yang kita hadapi nggak terlalu berat. Jadi harusnya kita bisa mengalahkan lawan yang akan kita hadapi hari ini, yaitu Silux FC. Nah, berhubung pertandingan akan berlangsung kurang dari 1 jam, jadi sambil nunggu biasanya gue bakal nabung paket istirahat dulu, cuy. Jadi sehari kita bisa nabung sampai 25 paket istirahat. Dan menurut gue ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh player gratisan yang ingin memiliki tim kuat tanpa keluar modal. Dan jika nanti kita udah punya banyak paket istirahat, kita bisa bikin pemain yang super kuat. Kita bisa bentuk sendiri pemain yang kita inginkan seperti apa. Jadi, buat kalian player gratisan jangan males. Kalian harus nabung paket istirahat sebanyak-banyaknya selama 1, 2, atau 3 musim. Dan di musim ke-3 atau ke-4 baru kalian bisa latmil dan bisa bikin pemain yang paling berpengaruh di klub kalian. Oke, dan sekarang paket istirahat udah terkumpul. Selanjutnya mari kita fokus ke pertandingan menghadapi Look FC. Dan seperti yang gue bahas tadi, kali ini gue bakal pakai formasi 4-3-3 dengan taktik mental team, menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Tapi perlu diingat, taktik, strategi, maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, cuy. Oke, dan pertandingan pun akan segera dimulai antara FC Buteng versus Look FC di leg pertama babak 32 besar Cup musim ini, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan.
Oke, dan para pemain sudah memasuki lapangan. Kita bisa perhatikan di sini memang dari segi kualitas mutu keseluruhan FC Buteng 1945 jelas jauh lebih diunggulkan daripada tim lawan. Tapi meskipun begitu, kita nggak boleh meremehkan tim lawan, karena bisa jadi meskipun mereka punya kualitas yang kecil, mereka bisa saja menyulitkan tim kita dan membuat tim kita meraih hasil buruk. So, daripada penasaran gimana jalannya pertandingan antara FC Buteng versus Rul FC, yuk pastikan simak video ini. Oke, dan kali ini kita akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Dan mari kita lihat, akankah FC Buteng 1945 berhasil mengalahkan Rul FC di babak 32 besar Cup musim ini lewat permainan yang cukup bagus sejak musim lalu. Dan kita bisa perhatikan bahwa untuk stadion FC Buteng sendiri memang lumayan kecil ya guys ya, dimana untuk lingkungannya sendiri masih hutan. Oke, sayang sekali Martinez, pemain yang baru kita rekrut, langsung mengalami cedera. Dan ya, kita harus segera mengganti perannya dengan memasukkan Gemel, pemain yang kemarin sebenarnya udah kita mainkan pemirsa. Dan gol tercipta Amin. Dia adalah pemain yang kita dapetin dari event bentrok penalti musim lalu, dan dia langsung memberikan debut yang luar biasa dengan 1 gol di babak pertama. Ia masuk dengan Martinez, atau kita sebut saja Gembel. Gembel. Oke, satu pelanggaran dilakukan oleh Gray di menit ke-15. Oh, dapat satu kesempatan dari titik putih Saktiaji dan gol tercipta. Luar biasa, Saktiaji berhasil mencetak gol di depan pendukungnya sendiri pemirsa. Ya, meskipun di sini memang untuk stadionnya kecil, tapi tribun diisi oleh full penonton yang sangat antusias dengan permainan FC Buteng sejauh ini pemirsa. Mereka berbondong-bondong ingin menonton FC Buteng, pemain yang baru debut di Liga Level 2, tapi sudah ada banyak pendukungnya pemirsa. Kalian dari Saktiaji, Zabot Silva, Amin, dan double save yang luar biasa dilakukan oleh Marison pemirsa. Tembakan jarak dekat Amin tadi, tandukannya masih sempat ditepis, dan Amin tadi mencoba untuk melakukan tendangan tipis ya, tapi penjaga gawang memang bermain sangat bagus. Amin kali ini bagus kali, Amin umpan pendek pada Dam, kali ini Dam, Amin kembali yang umpan pendek pada Zabot Silva, dan gol kembali tercipta. Amin 1 gol dan 1 assist yang luar biasa. Debut yang sangat istimewa untuk pemain muda yang kita datangkan dari event bentrok penalti musim lalu. Oke, ada Soul kali ini, Bozlak coba melakukan tekanan. Mereka bermain di kandang sendiri, jadi permainannya sangat luar biasa sekali. Mercy kali ini Lestaluhu, tapi tembakan Lestaluhu masih cukup mudah dan mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Rul FC pemirsa. Skor untuk sementara masih 3-0. Kali ini ada Camel Dam, kali ini umpan pendek pada Metsnik melebar masuknya ke tengah. Saktiaji umpan pendek pada Amin, bagus sekali Amin, tapi sayang sekali terlalu tergesa-gesa, finishing yang kurang begitu bagus. Padahal udah 1-on-1 dengan penjaga gawang, tapi dia masih belum bisa memaksimalkan peluang dengan baik pemirsa. Gray mengirim bola, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Metsnik. Kartu kuning diberikan, dengan bebas akan dilakukan kali ini. Kasten Hera ancang-ancang tembak saja dan masih bisa diamankan oleh Pusko, penjaga gawang FC Buteng 1945. Kali ini ada Bozlak, umpan pada Zabot Silva cukup baik, lewat itu penjagaan melebar kembali pada Bozlak, akan berubah gol. Umpan crossing dan sayang sekali tadi umpan crossingnya sendiri cukup bagus dan cukup keras, tapi pemain lawan berada di tempat yang tepat untuk menghentikan si kulit bundar pemirsa. Ini Dam, Mesnik kembali, umpan pendek pada Dam, kembali pada Mesnik. Umpan crossing maksudnya Amin yang dituju, bagus sekali, umpan yang sangat manis, tapi tembakan poli Zabot Silva masih belum menemui sasaran. Padahal umpan crossing yang diberikan oleh Mang Amin sangat-sangat akurat pemirsa. Oke, waktunya melakukan pergantian pemain. Mungkin kita akan memasukkan siapa ya?
di Daraban alias Dalban atau siapa nih? Bozlak udah mulai kelelahan Pak. Bozlak atau siapa ya? Ya udahlah, Bozlak aja lah. Bozlak udah kelelahan dia. Dan nanti kita juga bakal menghadapi lawan lain di liga, di pekan pembuka kompetisi liga musim ini. Oke, Omiaret masuk matikan Bozlak di menit ke-23. Nah, di menit 23, di menit ke-50 maksudnya, nomor punggung 23 masuk. Sakti Aji tembak, sangat-sangat tipis. Saya pikir bakal gol, ternyata bola masih melenceng tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang lu pemirsa. FC Buteng benar-benar mendominasi penguasaan bola dengan sangat luar biasa. Adalah Staluhu pendek pada Mangamin. Bagus sekali pergerakan yang sangat baik Amin. Umpan sangat luar biasa, jabot Silva dan gol tercipta. Tapi PR melihat ada potensi offside. Iya, onside, jelas onside, harusnya onside sih. Onside banget Pak, iya onside. Gol tercipta lewat umpan terobosan yang sangat luar biasa dari para pemain FC Buteng 1945. Skor 4-0 di menit ke-54. Taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan berjalan dengan sangat baik menghadapi Luke FC. Ya memang mereka punya kualitas lebih lemah sih. Lestaluhu kali ini umpan pada Zabot Silva, tapi lagi dan lagi satu kesempatan di depan mulut gawang dari tim lawan masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik pemirsa. Jabot Silva cantik sebagai 7 tanduk saja dan gol kembali tercipta. Amin mengemas 2 gol dan 1 assist. Luar biasa Amin, dia adalah salah satu talenta muda yang saya miliki musim ini. Di 63 skor 5-0 FC Buteng untuk sementara masih memimpin atas tim tamu. Ini ada Gembel, Dam, Staluhu cukup tenang tapi terlalu lama bergoyang hingga akhirnya bola berhasil direbut sayang. Ya. Unggul 5-0 atas tim lemah memang kurang seru sih. Tapi udah nggak apa-apa, ini namanya juga pertandingan Pak. Kadang-kadang kita nemu lawan mudah, kadang lawan susah gitu. Jadi pas ketemu lawan mudah ya udah nikmatin aja pertandingannya Pak. Nikmatin aja mumpung masih dapat lawan mudah gitu. Nanti kalau ketemu lawan yang nggak ada otak ya susah juga Pak. Yang ada nanti malah emosi. Oke, 2 pemain masuk. Tujuannya untuk memberi napas pemain inti sih, karena nanti juga bakal ada pertandingan lagi di liga. Jadi kita harus membuat kondisi pemain kita tetap bugar. Sakti Aji, Staluhu, Sakti Aji terobosan bagus. Daraban alias Dalban peledak. Ya, Dalban. One on one sama kiper masih belum bisa memaksimalkan peluang dengan baik. Kocak. Oke, menit 74. Kita akan langsung memberikan format yang menyerang kembali. Ada Gembel dari sisi sebelah kanan, umpan ke depan. Dalban yang dituju. Ada Gembel kembali. Gembel, bagus sekali Gembel. Tembak saja dan gol. Gembel nomor punggung 24 dari FC Buteng berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti, long shot yang sangat luar biasa sekali dilakukan oleh Gembel pemirsa. Skor 6-0, FC Buteng unggul atas tim tamu. Menit 77 jam kali ini jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain bertahan dari Luke FC dan terlihat kesakitan dan kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan. Sakti Aji ancang-ancang mundur 3 langkah. Sakti Aji gol. Oh tidak, ternyata tembakan Sakti Aji masih melambung keluar lapangan, meleset tipis di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Luke FC. Sakti Aji melewati 1 detik penjagaan, melebar ke sisi sebelah kiri. Da Silva, Lestaluhu kali ini. Tapi lagi dan lagi kesempatan masih belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Tembakan Lestaluhu masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai ingusan. Oke, kanan kembali dilakukan oleh FC Buteng. Menjauh ke depan, siapa yang tuju? Bagus sekali Sakti Aji gol. Sakti Aji nomor punggung 9 dari FC Buteng berhasil mencetak gol kembali di gawang Luke FC dan skor 7-0 untuk keunggulan tuan rumah. Lemparan ke dalam kali ini Dalban. Serangan terakhir dilakukan oleh FC Buteng. Staluhu
Dam kali ini cukup baik, umpannya sangat manis. Sakti Aji 1 2 3 penjagaan, tembak saja dan gol. Sakti Aji berhasil mencetak gol kembali setelah melewati 3 penjagaan ketat dari Luke FC. Luar biasa, Sakti Aji berhasil mencetak gol yang sangat spektakuler sekali dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan FC Butang dengan skor telak 8-0. Oke guys, jadi itu dia pertandingan yang sangat menarik di babak 32 besar Cup musim ini, di mana FC Butang berhasil mengalahkan Luke FC dengan skor telak 8-0. Memang kurang menarik pertandingannya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga tim baru ya. Lawan yang kita hadapi maupun kualitasnya kecil, mau berat mau enggak, hadapi saja, nikmati setiap pertandingannya. Kalau lagi menang kita nikmati, kalau kalah pun kita nikmati warga. Oke, dan berkat kemenangan ini kita berhasil melangkah ya, berhasil sedikit melangkah ke babak 16 besar ya. Tapi jangan senang dulu karena mungkin lawan masih belum memperkuat timnya. Nanti di pertengahan musim kita akan tahu seperti apa dan seberat apa lawan yang bakal kita hadapi nantinya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa gue bahas kali ini. Gue ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership Penantap Eleven, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan gue sejauh ini. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.